Tarikat dan orang yang tidak bertarikat. Dan orang yang tidak bertarikat. Orang yang bertarikat, orang yang terikat. Orang yang tidak bertarikat, tidak terikat. Terikat dalam apa? Terikat dalam sebuah sumpah untuk senantiasa mengamalkan zikrullah hingga saatnya ajal tiba, menutup usia di dalam husnul khatimah. Mereka orang tarekat adalah orang yang berjanji kepada guru mereka untuk mengamalkan sebuah bacaan zikrullah, baik itu la ilaha illallah, Allah Allah ataupun hu, dan itu hendak ia kerjakan sepanjang umurnya. Sehingga jika sudah mentradisi di dalam hidupnya membaca kalimat ini, ia akan menutup usianya di dalam hal yang demikian. Tarekat itu adalah cara mudah untuk kembali kepada Allah menuju husnul khatimah. Bagaimana caranya? Ya dengan melazimkan diri membaca zikrullah. Orang yang bertarekat berarti orang yang telah mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya syariat. Salat 5 waktu ia kerjakan. Mustahil rasanya orang bertarekat kemudian meninggalkan segala perintah yang wajib kepada diri. Ulun bertarekat, tapi ulun kada sholat, kada ini. Dengan mudah kita tahu bahwa ia berbohong. Orang yang bertarekat memilih sebuah amaliyah yang paling mudah di antara amal-amal yang lain yang sebenarnya berat. Kalau umpamanya ada beberapa tarekat, ini ada tarekat amalannya berpuasa setiap hari, namun ada yang ikut 1-2 aja, berat berpuasa sepanjang umur. Ini ada tarekat setiap malamnya harus sholat sebanyak 1000 rakaat, mundur kita sebentar lah. Ada lagi apa? Ini tarekat suka bersedekah, setiap hari sedekahnya 1 juta, pelan-pelan mundur teratur kita. Berat. Apa yang hendak kita kerjakan? Dipilihlah sebuah amaliyah yang memakan waktu nggak banyak, tetapi pahala di sisi Allah luar biasa. Apa itu? Zikrullah. Dari sekian banyak amaliyah, ia pilih yang paling ringan, tetapi yang paling berat pahalanya di sisi Allah. Dan itu ia terikat janji dengan gurunya untuk mengamalkan. Sehingga dia berharap sang guru agar muridnya benar-benar menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan hudur di dalam hatinya, sehingga ia tak jatuh lagi kepada perbuatan maksiat nantinya. Menyebut nama Allah akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Menyebut nama Allah membuat seseorang kemudian jauh meninggalkan maksiat karena ia senantiasa menyebut namanya. Itu sebab inti dari zikrullah adalah meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan ia senantiasa terbangun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Lalu apa bedanya orang yang bertarekat dengan tidak bertarekat? Bedanya yang lain enggak terikat, kalau yang kita terikat dengan zikrullah. Akhirnya setiap hari kita harus membaca zikir sebanyak 7.000. Bagian membatasi 5.000, 7.000. Dulu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam hendak menikah dengan ibu kita Ummuna Hawa, Allah menyuruh membayar mahar. Kata Allah, wahai Adam, jika engkau menyukai Hawa, bayarlah mahar. Wa ma mahruha ya Rab? Apa maharnya ya Allah? Antusalliya ala habibi Muhammad, bersalawatlah kepada kekasihku Muhammad alfa marrah fi nafsin wahid. Bersalawatlah kepada kekasihku Muhammad sebanyak 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Bisa 1000. Riwayat ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Di situ disebutkan tentang hal ini. Jadi mahar Nabi Allah Adam membaca salawat 1000 kali kepada baginda Rasul dengan 1 kali tarikan nafas.
Hebat nanti Nabi Allah Adam. Ayat kita ini hebat. Sehingganya di Jawa ada satu pengamalan bacaan. Jika engkau mampu membaca salawat tahan nafas sampai sebanyak 100, 200 atau 300, apa yang kau inginkan maka dengan sendirinya akan Allah mudahkan kepada. Namun salawatnya cuma Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, kuat aja kita baik. Kalau salawat bil qulub, kalau salawat nuriyah, kalau salawat fatih atau salawat yang lain, habis nafas kita Pak. Jangankan 100, 10 aja kita kena mati. Tapi kalau digunakan untuk anu ini bagus. Dulu kemudian ini dijadikan sebagai mahabbah oleh para santri-santri sehingga membaca salawat nahan nafas agar apa? Agar orang yang disukainya menjadi suka kepadanya. Ini bagus untuk jomblo-jomblo deh. Kalau 100 aja hebat, apalagi 1000. Kalau bisa. Lah, sehingganya di beberapa tarekat kemudian ini pun ditanamkan untuk menahan nafas tak kala membaca zikrullah. Jadi bedanya orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir. Beda jauh, beda. Orang yang berzikir bagaikan tumbuhan yang subur, orang yang tidak berzikir bagaikan tumbuhan yang kering. Orang yang berzikir bagaikan orang yang hidup, orang yang tak berzikir bagaikan mayat berjalan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Bertarekat atau tidak bertarekat, tetaplah kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang tarekat mengambil bai'ah. Bedanya orang tarekat yang mengikat diri mereka kepada seorang guru yang mutasalsul kepada baginda Rasul, yang bersanad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengambil janji setia, mengambil bai'at untuk senantiasa mengamalkannya dan menjadi sesuatu yang nantinya akan dibawa olehnya tak kala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tarekat sama orang yang sama halnya dengan orang yang terikat dan orang yang tidak terikat. Ada lagi kan?